Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Lewin membawa Domprem bersamanya untuk bertemu dengan kelompoknya karena ia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Sesampainya di kelompoknya, Lewin meminta Domprem agar mau melawan Irene Prius dalam pertandingan 1 lawan 1 sekarang. Meskipun Domprem menolak melawannya karena dirasa Irene bukan lawan yang layak, tapi Irene masih ingin melawan Domprem sebab ia memiliki tujuan lain. Lewin masih mengingat bagaimana orang-orang membicarakan Irene Prius yang selalu menjadi nomor 2 di bawah Domprem meskipun dia kuat, dan Irene seringkali gugup karena selalu kalah melawan Domprem. Lewin tahu jika permasalahan yang dihadapi Irene sekarang menyangkut nama baik keluarganya, jadi akan sulit untuk diselesaikan, apalagi Irene memilih untuk tidak memberitahunya pada siapapun. Meskipun ini adalah pilihan yang dipilih oleh Irene dalam mengatasi masalahnya, tapi menentukan jalan penyihir yang ia percayai adalah keberanian yang luar biasa. Biarpun Irene tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Domprem meskipun sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, tapi Lewin yakin jika ini adalah jalan terbaik yang harus dipilih Irene. Sekarang ini, Irene sedang terlihat cukup kesulitan untuk memberikan serangan pada Domprem. Bahkan wajah Irene terlihat mulai gugup ketika dia mulai merapalkan sihir esnya. Namun karena ini adalah pertarungannya, Irene tidak mau kalah dengan menyedihkan karena rasa gugup ini, dan seketika Irene melancarkan sihir Ice Storm. Domprem sendiri yang melihat serangan Irene tentunya sudah bersiap untuk menangkisnya, tapi wajah Domprem sendiri tidak menunjukkan kegelisahan sama sekali. Serangan Ice Storm milik Irene pada akhirnya meluncur ke arah Domprem dan membuat ledakan yang cukup besar. Mungkin jika lawannya adalah murid biasa, orang itu pastinya akan langsung mati terkena serangannya. Namun sayangnya, serangan Irene bukanlah apa-apa bagi Domprem karena dia bisa membuat sihir perlindungan yang membantunya menahan serangan kuat Irene. Hanya dalam waktu sebentar setelah serangan Irene berhasil diblokir, sihir pertahanan milik Domprem langsung dirusak olehnya sendiri, dan terlihat jika area di sekitar Domprem sudah hancur, tapi hanya menyisakan tanah yang dipijaki olehnya. Melihat dari sorot matanya, Domprem tampaknya akan melawan Irene Prius dengan serius, karena membuatnya harus bertahan menggunakan sihir perlindungan barusan. Irene sendiri tampaknya tahu jika Domprem sudah mulai serius melawannya, karena dia mulai mengeluarkan aura yang begitu besar. Deta menanyakan apakah tidak apa-apa membiarkan Irene bertarung sendirian melawan Domprem, karena sepertinya Irene tidak akan kuat bertahan lama. Lewin sendiri tahu akan hal itu, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa, karena ia sudah berjanji akan memberikan kesempatan pada Irene untuk bertarung sendirian melawan Domprem. Domprem dengan wajah kesalnya sekarang sepertinya ingin sekali segera menyudahi semua pertarungan yang tidak berguna ini dengan sekali tebasannya. Hanya dengan sekali tebasan pedangnya saja, Domprem bisa membuat tebasan berelemen api yang begitu kuat mengarah pada Irene, dan jika Irene tidak segera menghindar, dia pasti akan langsung kalah. Dan benar saja, Irene Prius sekarang tidak bisa menghindari serangan Domprem yang satu ini, karena serangannya memiliki jangkauan area yang luas dan cepat. Tapi untungnya, sang pahlawan kemalaman langsung bergegas menyelamatkan Irene dari serangan Domprem yang mematikan dan tidak bisa dihindari itu. Irene tentunya sangat terkejut karena Lewin langsung datang menyelamatkannya, dan Lewin mengatakan jika ia hanya memberikan kesempatan pada Irene bertarung dengan Domprem, tapi tidak untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, Lewin tidak bisa kehilangan rekan berharganya selama kompetisi Battle Survival seperti ini, hanya karena Irene ingin sekali bertanding melawan Domprem. Lewin kemudian mengatakan pada Domprem jika sekarang ini adalah gilirannya untuk bertarung melawan Domprem 1 lawan 1, karena Irene sudah selesai dengan pertarungannya tadi. Domprem dengan wajah meremehkannya menanyakan apakah Lewin yakin mau melawannya sendirian, karena ia tidak akan keberatan jika Lewin melawannya bersama dengan otak-otak di sebelah sana. Deta tentunya tersinggung dengan perkataan Domprem karena ia masih menggunakan otaknya ketika memilih teman untuk beraliansi. Lewin mengatakan ia akan melawan Domprem sendirian seperti Irene tadi, sebab ia merasa jika melawan Domprem secara bersamaan, itu akan membuatnya terbebani. Di samping itu, Lewin sebenarnya sudah belajar tentang bagaimana cara melawan seorang Sword Master ketika berlatih bersama Pirante. Lewin diberitahu Pirante jika bagian paling penting bagi seorang Knight adalah kakinya, karena tidak hanya membantu memberikan kekuatan pada pedangnya, tapi juga membantunya memprediksi pergerakan lawan. Dengan pengalamannya selama beberapa minggu berlatih bersama Pirante, Lewin jadinya tahu cara menghadapi orang seperti Domprem hanya dengan memperhatikan gerakan kakinya saja.
Domprem sendiri sekarang tampaknya tidak perlu berbahasa basi lagi melawan Luwin karena ia yakin jika Luwin tak sebanding dengannya. Tapi Domprem sendiri tidak tahu jika Luwin sedang merencanakan sesuatu. Ketika pergerakan kaki Domprem sedikit berubah, Luwin langsung paham jika Domprem akan melakukan tebasan horizontal. Dan seketika itu, Luwin langsung merundukkan kepalanya dan menghindari tebasan horizontal dari Domprem. Luwin merasa jika langkah yang ia ambil barusan adalah keputusan yang tepat karena Domprem benar-benar melakukan tebasan horizontal. Tapi tentu saja, kemampuan Domprem tidak hanya sebatas itu karena sekarang Luwin sedang dalam kondisi yang cukup berbahaya. Setelah melancarkan tebasan horizontal sebelumnya, Domprem melanjutkan serangan vertikal yang berisikan kekuatan sihirnya dan itu harus membuat Luwin terkena tebasan dari Domprem. Luwin sendiri tampaknya terluka cukup parah di bagian lengan kanannya dan Domprem mengatakan jika Luwin pastinya sangat terkejut dengan serangannya barusan. Domprem memberitahu jika dirinya bukanlah seorang kenet, tapi dia adalah seorang mage, dan kebanyakan orang bilang jika magical venture itu tidak ada. Namun, Domprem merasa jika orang-orang itu tidak pernah bertemu dengan seseorang yang benar-benar menggunakan magical venture yang sesungguhnya. Setelah menjelaskan tentang magical venture, Domprem langsung kembali memulai pergerakannya untuk menghabisi Luwin. Tebasan demi tebasan terus Domprem melakukan pada Luwin, tapi Luwin sendiri masih bisa menghindari semua serangan yang Domprem lakukan padanya, dan itu membuat Domprem berkata jika sepertinya Luwin Ardell hanya bisa menghindari serangannya saja. Luwin tentunya merasa sangat sial karena ia sama sekali belum pernah melawan musuh seperti Domprem, terlebih ia mengira jika Domprem hanya menggunakan seni bela diri ksatria. Karena selama ini Luwin hanya melawan seorang penyihir biasa, Luwin bisa mengalahkan mereka dengan mudah sebab ia bisa mengajar mereka sebelum menyelesaikan rapalannya. Namun berbeda dengan Domprem, dia bukanlah seorang penyihir biasa yang menunggu waktu rapalan, tetapi dia menggunakan pedangnya agar kelemahannya sebagai penyihir bisa diatasi. Tapi setelah beberapa kali menghindari serangan Domprem, Luwin pada akhirnya terkena tebasan dari Domprem tepat di sebelah kaki kanannya dan Domprem menyebutnya sebagai Radiant Impact. Domprem menjelaskan jika luka itu akan terus membebani pergerakan Luwin dan dia tidak akan bisa bergerak seperti Irenebrius sebelumnya jika terus bertahan seperti itu. Karena dirasa pertarungannya semakin membosankan, Domprem mengatakan jika sebaiknya mereka akhiri saja semua pertarungan ini. Dengan kekuatan sihir yang begitu besar, Domprem tampaknya akan benar-benar menghabisi Luwin hanya dalam sekali serangannya saja. Rupanya, kekuatan sihir yang begitu besar tadi membuat perubahan pada Domprem, di mana dia sekarang memiliki sebuah sayap berwarna hitam, dan dia juga sudah menyiapkan sihir yang sangat kuat. Irene dan Theta yang melihatnya tentunya sangat terkejut dan memperingati Luwin agar berhati-hati, tapi Luwin sendiri tampaknya sudah mengetahui jika itu adalah sihir kelas 5. Domprem memberitahu jika ini adalah sihir kelas 5 yaitu Devil Wing, dan ia berharap jika Luwin bisa bertahan dari serangannya yang kuat ini. Ledakan sihir itu sendiri membuat Theta harus terpental cukup jauh, dan Irene sendiri sepertinya hampir tidak bisa selamat dari hembusan serangan Domprem. Serangan sihir yang dilancarkan Domprem sendiri juga terlihat sangat kuat, bahkan tanah yang dilewati serangan Domprem harus remuk. Luwin merasa jika Domprem benar-benar sangat kuat, bahkan ia tidak heran lagi jika Domprem sangat pantas untuk menyandang gelar sebagai pemenang festival tahunan. Luwin sendiri jadinya makin kesulitan untuk bergerak karena Radiant Impact milik Domprem mulai menghambat pergerakannya hingga ia hampir saja tidak bisa selamat dari serangannya. Namun tepat saat itu juga, Luwin baru tersadar jika dirinya memiliki relik peninggalan Draka yang mana itu dapat membuatnya menangkis seluruh serangan fisik meskipun acak. Domprem mengatakan jika ia tadinya berharap agar Luwin bisa memberikan sedikit perlawanan padanya, namun ia sepertinya terlalu berharap hingga merasa sangat kecewa. Luwin kemudian keluar dari persembunyiannya sambil mengatakan jika ia memang harus mengakui kekuatan Domprem yang tidak masuk akal ini. Luwin mengakui jika Domprem sangatlah kuat hingga membuatnya sesaat merasa jika Domprem adalah sebuah dinding besar yang sangat sulit baginya untuk lewati. Domprem menanyakan jika Luwin sudah tahu dengan kenyataan itu, apakah Luwin sekarang akan menyerah. Luwin mengatakan jika menyerah bukanlah pilihan yang tepat baginya karena ia tidak bisa begitu saja melewatkan kesempatan seperti ini. Luwin mengatakan jika ada banyak sekali orang yang mempercayainya, mulai dari dekan akademi, guru pembimbing, teman satu akademi, bahkan sampai teman yang baru ia kenal. Dengan adanya dukungan sebanyak itu, Luwin mengatakan jika itu membuatnya memiliki motivasi lebih dalam untuk menghancurkan dinding yang sangat besar itu. Domprem mengatakan sepertinya Luwin sudah mulai gila, jadi ia akan memberikan sedikit pelajaran pada mulut Luwin agar tidak mengucapkan kata-kata sembarangan seperti itu.
Seketika itu, Luwin langsung menggunakan skillnya yang bernama kemarahan hantu, atau mungkin ini adalah skill penyihir kegilaan. Mungkin saja nama skillnya telah diubah. Pokoknya skill ini membuat Luwin bisa memancarkan aura yang sangat kuat. Luwin mengatakan jika seharusnya yang menjaga omongannya adalah Domprem dan bukan dirinya, karena orang seperti Domprem tidak akan pernah tahu rasanya dukungan seperti itu. Seketika itu, Luwin dan Domprem langsung berlari satu sama lain agar mereka saling mendekat dan melancarkan serangannya masing-masing, karena keduanya adalah seorang mage yang bertarung dari jarak dekat. Sambil menebaskan pedangnya, Domprem memberitahu jika Luwin tidak bisa menghindari serangan yang satu ini, maka Luwin akan benar-benar mati di tangannya. Tapi bodoh amat dengan perkataan Domprem yang menyuruhnya untuk menghindari tebasannya. Luwin dengan segenap kekuatannya mengarahkan pukulannya ke arah pedang Domprem. Pada akhirnya, pukulan kuat Luwin dan juga tebasan pedang dari Domprem mulai beradu. Dan tentu saja, jika itu manusia normal, tangan Luwin pastinya sudah terbelah menjadi dua. Pada momen itu juga, Luwin dan Domprem sama-sama mengeluarkan kekuatan penuhnya, karena bisa dibilang jika ini adalah yang menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun sayangnya, tebasan Domprem tampaknya mengenai relik peninggalan Draka, dan rupanya efek dari Fire Ring tiba-tiba aktif, hingga membuatnya bisa menahan serangan fisik yang dilancarkan dan menghancurkan pedang milik Domprem.